Beberapa kasus di Indonesia itu adalah kekurangannya media atau tempat belajar teknologi-teknologi baru. Kita susah sekali mencari website ataupun platform yang memberikan pembelajaran teknologi terbaru seperti AI, komputer kuantum, ataupun blockchain dan Web3 dengan metodologi dan roadmap yang jelas. Yang ada juga rata-rata mungkin tempat-tempat pembelajaran yang saya rasa cuma gimmick-gimmick doang gitu ya, menjanjikan langsung dapat bekerja di luar negeri dengan gaji jutaan rupiah, tetapi tidak ada roadmap ataupun silabus yang mereka ajarkan dengan benar. Nah, di sisi lain, kalau di Indonesia sendiri, kebanyakan tempat belajar itu kan ya materi-materi umum gitu ya, matematika, fisika, biologi, kimia, itu juga untuk maksimum anak level SMA gitu ya. Sedangkan untuk yang level S1, S2, S3 gitu ya, ini nggak ada sekali, bahkan ini tuh belum tersentuh oleh pihak kampus gitu ya. Nah, di kampus sendiri kan memang mereka sudah mengajarkan gitu ya, basic ilmu pengetahuannya, tetapi untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh industri itu memang mereka itu masih belum 100% bisa memberikan. Sehingga di beberapa tahun kemarin kan ada ini ya, ada sebuah terobosan praktisi itu bisa masuk ke kampus untuk memberikan pengajaran, ya termasuk saya sendiri. Saya sendiri adalah dosen tamu di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang memberikan pengajaran kepada mahasiswa untuk bisa mengetahui ini di kehidupan nyata itu, di dunia industri itu skill apa saja yang dibutuhkannya gitu. Jadi dengan adanya praktisi Go to Campus ini bisa memberikan mahasiswa itu benar-benar persiapan supaya mereka dapat siap dan terjun di dunia industri. Ya, saya juga mengajar bidang pemrograman, satu kedua memang di bidang microservice. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini yang ingin saya jembatani yaitu menyediakan platform edukasi ya di tiga teknologi terbaru ya, AI, komputer kuantum, dan blockchain. Tiga-tiganya memang bukannya saya serakah gitu, tapi memang di tiga-tiganya ini lini bidang teknologi yang memang saya tekuni. Kalau AI, memang saya dulu pernah mendapatkan pelajarannya gitu ya di kampus. PC komputer kuantum juga, dulu saya pernah mendapatkan pelajaran fisika kuantumnya, dan waktu COVID saya ikutan kursus online ya, bukan kursus sih mungkin course singkat selama COVID itu di MIT ya, sehingga baik itu komputer kuantum ataupun AI ya memiliki fundamental yang cukup sangat kuat. Nah, inilah teman-teman, jadi quantummind.id website platform ini menjembatani teman-teman yang ingin belajar dengan serius dengan roadmap yang serius. Tentunya ini saya ambil roadmapnya berdasarkan pengalaman saya belajar dan mengimplementasikan teknologi-teknologi ini ya. Nah, teman-teman, yuk di beberapa menit ke depan saya lakukan update kembali mengenai platform kita ya, Quantum Mind, khususnya untuk roadmap dan silabus AI dan komputer kuantum terlebih dahulu ya. Tapi kita akan fokus di komputer kuantum karena ini lumayan ada beberapa update yang sangat signifikan. Yuk, teman-teman, mari kita mulai. Feet pounding on the ground, heart's a drumbeat, feel the sound. Oke, teman-teman, ini adalah update ketiga dari perkembangan platform edukasi kita ya. Ini seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah halaman awal atau landing page dari quantummin.id. Nah, saya akan melaporkan kepada teman-teman updatean terbaru terkait roadmap-nya untuk yang komputer kuantum. Nah, ini adalah website tampilan terakhir dari bagian awal roadmap komputer kuantum kita ya, atau silabus pembelajarannya. Jadi teman-teman bisa akses ya, URL-nya bisa teman-teman lihat. Di sini ada beberapa
inilah mungkin beberapa modul ya, mulai dari matematika dasar sampai ke quantum error koreksi. Nah, eh updatean kalau di halaman depan ini, saya sudah menambahkan satu video tambahan. Pertama kan kemarin saya menambahkan video yang pernah saya buat, yang sudah lama gitu ya, mungkin sekitar 1 tahun, tentang kurikulum lengkap untuk pembelajaran komputer kuantumnya. Nah, selain kurikulum juga teman-teman bisa akses slide-nya atau PDF-nya ya. Lalu ini nih tambahan saya juga, keingetan, saya itu pernah membuat sebuah video inspirasi mengenai apakah kalau kita ingin berkarir di komputer kuantum, ya apakah memang membutuhkan PhD? Dan jawabannya ternyata tidak. Kita tidak butuh gelar PhD ataupun profesor untuk sekarang bisa gabung atau mencari karir, mencoba karir di komputer kuantum. Nah, teman-teman bisa akses videonya. Ini bercerita tentang seseorang yang dia jadi teknisi di komputer kuantum. Latar belakangnya itu hanya seorang pembuat kue gitu ya. Dia menjadi teknisi untuk memasang alat-alat periferal dari komputer kuantum yang kecil-kecil gitu. Di sini ada dan dijelaskan juga lumayan ya, dijelaskan pasarnya seperti apa, demand-nya sekarang dan 3 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi kalau melihat data terakhir ini, inilah saatnya kita harus terjun lebih dulu belajar komputer kuantum sebelum semuanya booming dan demand-nya banyak. Tetapi ketika itu ternyata kita baru belajar gitu ya, sehingga teman-teman bisa menyiapkan waktu untuk tersebut. Nah, sekali lagi platform ini ya, quantumin.id ataupun channel Quantumin akan membantu teman-teman semua. Nah, lanjut teman-teman, ini apa ya, mungkin roadmap secara singkat ya untuk pemula, menengah, lanjut, dan coding. Nah, kita kembali ke atas teman-teman, ini ada updatean lumayan besar. Misalkan ini dari silabusnya ya kan, ada beberapa modul. Kalau diklik itu masuk ke halaman baru. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ada tree gitu ya. Di sebelah kiri teman-teman bisa akses, nanti keluar di sebelah kanannya lebih detailnya. Nah, kalau kemarin kan cuma ada 2 bagian. Kurikulum, list modul-modulnya, baru penjelasannya. Nah, sekarang kalau diklik, nah teman-teman di sini ada tambahan lebih detailnya. Nah, disinilah nanti yang akan teman-teman baca dan pelajari. Kenapa? Karena nanti ada beberapa artikel yang saya buat akan cantumkan di sini. Ada beberapa juga mungkin tulisan Medium, artikel di platform ataupun mungkin video yang saya buat itu akan saya sertakan di sini. Bahkan kalau ada beberapa situs website di luar platform saya yang saya rasa itu benar-benar penting memberikan insight, akan saya sertakan juga di sini. Dan ini lumayan udah saya buat automation ya, artinya lebih mudah lah. Jadi nggak usah deploy terus, saya cukup upload ininya ya, JSON-nya, artikel.js-nya, sehingga di sini bisa terupdate. Ini belum ada back-endan sih teman-teman, jadi baru ada ini sih, baru ada static page gini, walaupun semi dynamic gitu ya. Tetapi ya lumayan ini secara fungsional udah berjalan dan udah disimpan juga di Cloudflare, jadi aman gitu ya. Tinggal back-endnya nanti rencana sih pakai Supabase ya, supaya harganya terjangkau gitu ya, teman-teman juga bisa akses dengan mudah. Ya, maksudnya itu untuk apa? Untuk user management gitu ya, tracking teman-teman. Tapi ya minimal sekarang teman-teman semua bisa akses dulu sih. Dan kalau dari segi lisensi ini jelas milik saya gitu ya. Teman-teman jangan coba-coba membajaknya karena ini saya didaftarkan di blockchain ya. Di blockchain secara digital formatnya tuh ada. Kebetulan kan ada beberapa project di Amerika itu untuk mendaftarkan melisensikan hak intelektual untuk data digital ya, proyeknya. Oke, jadi teman-teman informasinya tersebut ya. Jadi nanti teman-teman misalkan klik yang aljabar linear akan nanti berjajar di sini. Artikel-artikelnya teman-teman juga bisa klik gitu ya. Seperti ini, bisa ngelihat ada di mana ya. YouTube-nya juga. Jadi ya inilah ya. Teman-teman itu benar-benar akan diarahkan apa saja yang harus dipelajari dari dari si channel dari platform edukasi kita tersebut ya.
Ini saya idenya sih ngambil dari roadmap.sh ya, tetapi ya kita fokus di tiga hal tadi, AI, komputer kuantum, dan blockchain sih. Kenapa ya terlalu melebar juga? Udahlah banyak orang yang menguasai, walaupun kan microservice dan EDA itu skill utama saya gitu ya, yang lebih dulu dibandingkan pengetahuan di bidang komputer kuantum. Oke, teman-teman, jadi itu adalah update terbaru dari quantumin.id khususnya untuk kurikulum kuantum. Nah, ada juga tambahan sedikit ini untuk AI juga sebenarnya saya sudah menyiapkan, teman-teman. Bahkan kalau dari sisi dari sisi buku kan yang AI itu udah ada 2 buku ya. Udah ada 2 buku. Nah, ini untuk AI dan machine learning. Jadi ada 2 part, teman-teman, ada part atau track untuk belajar AI as AI engineering gitu ya, coding, dan ada juga untuk AI strategic. AI strategic ini untuk engineering leaders gitu ya. Nah, bukunya udah ada The Lobster Way ya, teman-teman bisa akses juga. Yang satu lagi Algorithm of Soul. Nah, Algorithm of Soul ini sangat penting karena ini basic kita bisa berkomunikasi dengan AI. Bahkan saya rencana ada sekitar 3 buku untuk lebih expand-nya ya. Atau minimal 2 buku lah. Ini kan basic, nanti ada versi Algorithm of Soul ataupun mungkin from engineering lebih expand dan expert seperti apa. Dan ya, saya itu melihat ternyata memang di luar banyak penelitian bagaimana prompt engineering untuk expert. Artinya kalau ini kan bagaimana berbicara, nanti level bagaimana kita mengarahkan, dan ketiga bagaimana kita benar-benar mengendalikan AI. Termasuk di dalamnya ada hal-hal yang berhubungan dengan fisika yang kita masukkan ke dalam prompt supaya mereka itu mengeksekusi sesuai dengan kondisi real di kehidupan nyata. Tunggu aja ya itu. Masih lama, kenapa? Karena ada PR sekarang untuk di komputer kuantum gitu ya. Komputer kuantum kan bukunya itu belum ini ya, belum ada. Jadi kurikulumnya sudah ada, videonya lebih banyak bahkan, tetapi ini bukunya belum beres. Bahkan saya baru memulai baru bab 1. Bab 1 aja udah 30 halaman, itu baru hanya membahas mengenai matriks ya. Kayaknya sih bisa sampai 500 lebih. Nah, berbeda dengan yang AI. Kalau yang AI bukunya sudah ada gitu ya, ada 2 gitu ya, tetapi artikelnya belum banyak ya, walaupun sudah ada 5, teman-teman. Platformnya juga justru ini lebih lama, lebih ke sini, lebih duluan yang kuantum dibuat, dan ya ini masih dipersiapkan. Oke, jadi teman-teman, itu jadi kita sudah punya roadmap untuk komputer kuantum, sudah punya juga nanti roadmap untuk AI ya. Nah, buku-bukunya ya teman-teman bisa akses ya. Nah, kalau buku-bukunya sendiri, iklan sedikit teman-teman, ini yang telah saya bereskan. Kalau memang teman-teman membutuhkan gitu ya. Di sini kalau yang microservice ini baru 1, ini menyusul kayak agak terbengkalai, kayak fokus di yang komputer kuantum. Ini yang AI sudah 2 ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa klik saja informasinya gitu ya. Kayaknya sih ini bekas, bentar. Oke, ini yang Open Cloud, ini yang Algorithm of Soul ya, yang prompt engineering. Oke, lalu nah ini saya juga lagi nyiapkan outline-nya udah ada tentang deep learning dari nol dan AI untuk pemimpin ya, AI strategic. Nah, untuk event driven arsitektur EDA sama sekali ini belum juga tersentuh. Baru komputer kuantum ini lagi on the way, dan life skill itu bebas code udah ada ya. Ini juga udah ada bab 5 sih teman-teman. Oke, jadi itu informasi terakhir terkait buku yang telah saya bereskan, yang teman-teman membutuhkan apabila memang teman-teman ingin belajar lebih detail ya, lebih benar. Sebenarnya kan kita bisa belajar lewat Medium atau artikel saya gitu ya, ataupun video, tetapi saya yakin untuk pemahaman yang lebih dalam dan pemahaman yang meresap, tetap kita wajib baca buku. Oke, teman-teman, itu informasi terakhir dari saya dan Quantum Main serta quantumin.id. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe di channel Quantum Main dan subscribe di newsletternya
quantumin.id. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.